Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam Bu Musda ya. Silakan masuk Musda. Oh iya, terima kasih Pak. Gimana kabarnya nih Bu Musda? Alhamdulillah sehat Pak. Kayaknya ada sesuatu ini yang sangat penting kayaknya ini yang mau dibicarakan ya. Iya Pak, ada sedikit ini yang saya mau bincang-bincangkan dengan Bapak ini Pak. Oh, bisa diceritakan apa kira-kira itu ya? Ini Pak, tadi kan saya mengajar di kelas 9 Pak. Nah, Iya. yang saya lihat, yang saya amati di siswa saya ini, mereka kurang fokus Pak mengikuti pembelajaran saya. Oh, jadi Ibu Musda tadi masuk di kelas 9 ya. Iya Pak. Siswanya pada kurang fokus ya. Iya, Coba yang bisa saya diceritakan, rasakan begitu Pak. Mereka coba kayak kurang diceritakan lebih fokus detailnya Pak. lagi. Gimana? Jadi yang saya perhatikan di kelas itu situasinya Pak banyak sekali siswa yang ada yang cerita, ada yang mondar-mandir. Jadi sebagian besar justru kurang fokus, tapi tetap ada yang fokus Pak, cuman sebagian besar memang kurang fokus saya lihat. Tapi kegiatan pembelajarannya kan tetap berlangsung ya, Bu Musda. Iya, tetap tetap berlanjut. Jadi menurut Bu Musda, bagaimana sih kondisi ideal yang ingin Bu Musda harapkan dari mereka? Harapan saya sebenarnya idealnya itu ketika saya menjelaskan, anak-anak fokus, memperhatikan, kemudian terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya berharapnya seperti itu Pak, harusnya kelas saya. Ya, oke, Bu Musda. Jadi, ketika apa yang Bu Musda harapkan dari pertemuan kita ini kira-kira? Saya berharap Pak, setelah bincang-bincang kali ini saya bisa mendapatkan solusi untuk bagaimana membuat kelas saya menjadi lebih aktif kembali, siswa lebih fokus dengan pembelajaran saya, Pak. Jadi maunya Bu Musda ini, siswanya itu lebih fokus dalam Iya, mengikuti pembelajaran. Kira-kira ya. ukuran keberhasilannya di mana itu ya? Mungkin kalau ukuran keberhasilan, ya ketika siswa itu mulai aktif eh, dalam pembelajaran, misalnya aktif dalam diskusi, aktif tanya jawab, ataupun betul-betul memperhatikan ketika saya menjelaskan, Pak. Saya rasa itu sudah berhasil. Kalau kondisinya sudah seperti itu, Pak. Oke. Jadi, menurut Bu Musda, apa yang telah Ibu lakukan supaya mereka itu, aktif dan fokus pada pembelajaran Ibu Musda? Sejauh ini yang sudah saya lakukan, Pak, saya sudah misalnya dengan metode yang saya gunakan itu dengan kolaboratif, jadi berkelompok, siswa sudah saya buat berkelompok, kemudian beberapa media pembelajaran yang saya rasa sebenarnya sudah interaktif, tetapi pada hasilnya ternyata masih belum memuaskan, Pak. Seperti itu, Pak, mungkin. Ya, jadi, coba, coba ceritakan, lebih lanjut tentang skala, dalam artian skala 1 sampai 10 di mana Ibu Musda dalam posisinya, ketika, melakukan kegiatan tersebut. Ya, kalau sejauh ini Pak, dari tindakan yang sebenarnya sudah saya lakukan, kalau yang saya lihat terhadap respon siswa, fokus siswa dalam proses pembelajaran, saya rasa mungkin saya masih berada di skala 5, Pak. Oh, berada di skala 5 ya? Iya. Kira-kira Ibu Musda ini maunya skala berapa ya? Ya, harapannya sebenarnya Pak bisa di skala 10 ya, tapi mungkin agak sulit mengingat juga saya sudah menerapkan beberapa metode, tapi ternyata eh, angkanya saya rasa masih di 5. Jadi untuk tidak usah muluk-muluk lah, minimal 8 lah, angka 8 yang bisa saya dapatkan dengan mengembalikan fokus siswa, Pak.
Jadi saya nih tertarik dengan angka 5 itu. Kira-kira apa yang membuatmu Musda ini dapat mengatakan bahwa saya ini berada di angka 5 loh Pak. Bisa Ya, lebih detailnya? ya. Sebenarnya kenapa saya mengatakan bahwa saya ini di angka 5 dari kalau diskalakan dari 1 sampai 10, saya di angka 5 karena yaitu kembali lagi Pak, yang saya perhatikan tadi siswa ketika saya menjelaskan, banyak yang bercerita, bahkan ada yang keluar masuk kelas, dan ketika saya bertanya, mereka justru cenderung tidak mampu menjawab pertanyaan, padahal yang saya tanyakan itu betul-betul dari apa yang sudah saya jelaskan barusan. Ternyata mereka tidak menangkap. Dari situ sebenarnya saya berasumsi bahwa angkanya mungkin di angka 5, Pak. Jadi menurut Bu Musda, kira-kira apa yang Bu Musda bisa lakukan supaya anak-anak ini dapat lebih tertarik lagi, dapat lebih enjoy, dapat lebih interaktif lah dengan Ibu di kelas. Kira-kira menurut Ibu bagaimana itu? Um, Mungkin ada beberapa mungkin ya Pak bisa saya lakukan. Saya mungkin mengganti kembali, mencari model pembelajaran mungkin yang lebih tepat yang bisa saya lakukan di kelas. Ataupun mungkin mencari media pembelajaran yang lebih menarik lagi, menarik untuk siswa sehingga fokus siswa itu kembali kepada pembelajaran saya, Pak. Mungkin masih ada yang lain kah? Artinya ini kan tadi Ibu tadi modul pembelajaran yang menarik, Iya, kemudian pembelajaran yang interaktif. Kira-kira iya. masih ada kira-kira yang lain yang perlu Eh, Ibu terapkan? mungkin mungkin saya juga bisa lebih awal untuk melakukan refleksi dulu, Pak. Refleksi pembelajaran saya supaya saya lebih mengetahui model pembelajaran apa yang kira-kira lebih tepat. Atau selain refleksi juga mungkin pemberian angket gaya belajar siswa supaya saya betul-betul tidak salah dalam memilih model pembelajaran ataupun media pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan di kelas saya, Pak. Jadi sudah ada beberapa yang saya dengar ini. Ada refleksi, ada pemberian angket ke siswa. Ya. Jadi menurut Ibu Musda, kira-kira eh, mana yang lebih prioritas mungkin ya menurut Eh, Ibu? Iya, untuk saat ini saya rasa mungkin yang prioritas dari semua yang saya rencanakan ini, mungkin sebaiknya saya refleksi dulu kali ya Pak. Jadi refleksi secara rutin mungkin di akhir pembelajaran, supaya saya mengetahui kelemahan saya dalam mengajar, sehingga membuat siswa kurang fokus dalam pembelajaran saya. Selain refleksi, mungkin pemberian angket, ini saya rasa sangat bermanfaat untuk membantu saya menentukan nanti model pembelajaran apa yang kira-kira sesuai dengan kelas saya, Pak. Oke, jadi kira-kira dalam pelaksanaan ini kira-kira ada hambatannya ya? Eh, Kalau yang sejauh ini mungkin hambatannya adalah pada saat pemberian angket, Pak. Saya khawatir ketika saya memberikan angket banyak siswa yang asal mengisi, Pak, karena kecenderungan siswa ketika diberikan angket seperti itu yang tidak berkaitan dengan penilaian, mereka justru asal-asalan dalam mengisi, Pak. Jadi kira-kira solusinya gimana itu Bu? Supaya siswanya ini tidak terkesan asal-asalan, yang mungkin bahasanya ya, siswanya Ya. mungkin bisa memahami ya Nah, dari pengisian angketnya. Gimana itu Bu? Gimana caranya ya? eh, mungkin antisipasi saya, Pak, supaya siswa dalam pengisian angket ini tidak asal-asalan ya, sebelum memberikan harus memang memberikan dulu pemahaman, penjelasan bahwa tujuan pemberian angket sebenarnya berkaitan dengan untuk mengetahui bahwa seperti apa sebenarnya model pembelajaran yang mereka inginkan, sehingga dengan memberikan pemahaman itu harapan saya siswa betul-betul serius dalam mengisi angket sehingga
nantinya hasil dari angket ini betul-betul memberikan saya gambaran terhadap model ataupun metode ataupun media yang tepat dalam pembelajaran saya, Pak. Eh, saya jadi penasaran nih, Bu Musda. Penasaran benar ini. Oh, ini maunya nanti pembuatan angket ya. Mungkin bisa diurutkan mungkin. Artinya dari beberapa alternatif tadi yang Ibu pilih bisa diurutkan dari yang prioritas sampai yang seterusnya sampai pembuatan model ajar. Iya. Jadi penasaran saya ini. Iya Pak, kan tadi ini ada beberapa yang sudah saya rencanakan Pak, yang saya sudah pikirkan tadi di kepala. Mungkin saya lakukan adalah Aduh, jadi ingat. refleksi dulu Pak, supaya saya lebih mengetahui sebenarnya ya, mengetahui kelemahan saya apa sebenarnya di dalam proses pembelajaran sehingga murid-murid saya tidak fokus. Kemudian yang kedua, pemberian angket tentunya. Dengan pemberian angket ini harapan saya betul-betul bisa memberikan gambaran seperti apa sebenarnya kebutuhan belajar murid di kelas sehingga fokus mereka bisa kembali pada pelajaran saya. Kemudian yang ketiga, mungkin setelah mendapatkan hasil analisis dari angket ini, saya dapat menentukan secara tepat baik itu model, metode, media pembelajaran yang mungkin tepat yang akan tepat untuk saya berikan sesuai dengan kebutuhannya siswa saya, Pak. Oh iya, saya kira sangat luar biasa ini perencanaannya Bu Musda ini. Aduh. Tapi kira-kira kapan strategi penerapannya itu bisa dilaksanakan kira-kira? Untuk refleksi sendiri, saya rasa saya sudah bisa melakukan besok, Pak ya, ketika saya masuk di kelas. Karena kebetulan saya akan masuk di kelas yang sama lagi besok. Saya bisa melakukan refleksi dulu besok, refleksi diri lah untuk mengetahui kelemahan saya sebenarnya di mana. Untuk pemberian angket sendiri mungkin bisa saya lakukan di minggu depan. Jadi saya harus siapkan dulu tentunya angketnya. Kemudian saya berikan di minggu depan, Pak. Rencananya seperti itu, Pak. Jadi gimana? Itu kan kalau sudah berjalan semua ya. Ya. Kira-kira menurut Ibu Musda ukuran keberhasilan itu gimana ya? Artinya Anda Uh, merasa puas ya. ya, mungkin ukuran keberhasilannya itu ketika saya melakukan evaluasi hasil belajarnya siswa meningkat dan mungkin yang paling mudah saya amati adalah ketika fokus siswa itu kembali ke pembelajaran saya, mungkin siswa menjadi lebih aktif, siswa lebih menjadi bersemangat, kemudian mungkin siswa lebih kreatif ketika saya memberikan tugas dan hasil evaluasinya mungkin memuaskan. Itu yang saya anggap ukuran keberhasilan dari rencana saya, Pak. Iya. Jadi ini tadi kan saya melihat, saya merasa bahwa apa yang Ibu rencanakan itu ya sangat bagus sekali. Cuman kira-kira menurut Bu Musta dari yang Ibu Musta rencanakan ini kira-kira akan ada yang bisa mengganggu ya? Kalau memang ada Eh, yang bisa mengganggu, kira-kira gimana sih cara mengatasi gangguan? Mungkin hambatan-hambatan terhadap penerapan 4 hal yang telah Ibu rencanakan tadi. Sejauh ini mungkin tidak ada hambatan yang berarti, Pak. Intinya adalah bagaimana kesiapan saya sebenarnya untuk menyediakan angket ini karena yang saya merasa agak sedikit PR sebenarnya pada saat proses penyiapan angket setelah melakukan refleksi. Jadi untuk mensiasati ini saya mungkin bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah ataupun bekerja sama dengan rekan guru yang lain untuk membantu saya menyusun angket tersebut, Pak. Kurang lebih Hmm. seperti itu. Jadi apa ya? Saya apa namanya? Ini kan dalam menjalankan rencana Ibu ini harus ada semacam komitmen ya. Kira-kira Ibu punya komitmen yang kuat terhadap program yang ada di kepala Ibu ini? Komitmennya Iya, gimana? jadi untuk sejauh ini komitmen saya adalah bagaimana rencana yang sudah ada di pikiran saya ini betul-betul saya realisasikan, Pak. Dan semoga rencana ini betul-betul memberikan saya dampak yang
positif terhadap proses pembelajaran saya. Maksudnya ada betul-betul tergambar bahwa kebutuhan murid dalam proses pembelajaran saya itu seperti apa, sehingga nanti saya akan lebih mudah untuk menentukan media ataupun model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran saya, Pak. Iya. Saya dengar tadi ada semacam pelibatan kepala sekolah ya dan rekan sejawat ya, Iya, kalau tidak saya dengar tadi. Gimana iya. kira-kira sejauh mana keterlibatan mereka dalam rangka membangun komitmen Bu Musda dalam menerapkan rancangan kegiatan Bu Musda ini? Ya. Eh, untuk kepala sekolah sebenarnya saya lebih mengharap ke dukungan, Pak, supaya ketika ada dukungan dari kepala sekolah ini akan memudahkan saya untuk meminta bantuan dengan rekan-rekan lain, karena yang saya khawatirkan adalah ketika saya tidak melalui kepala sekolah dulu, saya langsung ke rekan guru lain menganggap apa yang saya susun ini kurang serius atau mungkin hanya sekedar pemberian angka. Tetapi kalau saya konsultasikan dulu ke kepala sekolah dan saya mendapatkan dukungan, saya merasa bahwa pasti akan mendapatkan bantuan yang lebih maksimal dari rekan teman-teman guru yang lain, Pak. Ya, saya kira sudah cukup di Bu Musda. Kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang Bu Musda bisa dapatkan gitu? Iya, luar biasa sekali, Pak. Sebenarnya di awal ini saya betul-betul sangat bingung dan tidak tahu harus bagaimana dengan pembelajaran saya di kelas. Saya merasa bahwa kenapa seperti tidak ada solusi. Namun ternyata setelah diskusi yang kita lakukan ini, saya mendapatkan sedikit pencerahan bahwa saya mendapatkan solusi yang tidak terduga sebenarnya, yang tidak terpikirkan sebelumnya, bahwa oh, ada step by step yang bisa saya rancang, yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran saya, Pak. Ya, saya kira sudah cukup ya Bu Musda. Bu Musda sudah Iya, bisa dapat merencanakan apa yang akan Bu Musda lakukan dalam menyelesaikan dan menemukan persoalan-persoalan yang Bu Musda alami. Dan mungkin di lain waktu kita akan melakukan perjumpaan kembali kalau ada hal-hal yang bisa yang mau dibicarakan kembali. Saya kira cukup sekian Bu Musda. Terima kasih telah iya, datang terima ke kasih. saya. Ya, terima Assalamualaikum. kasih juga Pak atas waktunya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Silakan masuk Pak. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Bagaimana kabarnya ini Pak Asmul hari ini? Alhamdulillah, ya beginilah, Bu. Sepertinya ada nih yang mengganjal di pikiran Bapak ini. Iya, benar ini, Bu. Ada sesuatu hal yang apa ya, menjadi beban bagi saya. Ya silakan, mungkin apa ini yang Bapak mau ceritakan hari ini Pak? Iya, artinya tapi Ibu kan punya waktu kan? Iya, Takutnya ada sih Pak. mengganggu waktunya Ibu. Ya, Iya. 15 menit ke depan saya bisa ini Pak mendengarkan keluh kesahnya Bapak. Begini, Silahkan. Bu, 2 minggu yang lalu saya mendapatkan tugas dari Ibu Kepala Sekolah nih untuk mengatur pemilihan mata pelajaran kelas 10 yang akan naik kelas 11 nanti. Saya merasa khawatir mengenai pemilihan mata pelajaran tersebut. Saya takutnya mereka tidak mampu membuat pilihan yang tepat dan maksimal. Oke, berarti masalah Bapak ini sebenarnya lebih ke khawatir ya, jangan sampai pemilihan mapel ini tidak tepat. Seperti itu ya, Iya, Pak? betul. Sebenarnya menurut Bapak, kalau untuk idealnya, pemilihan mapel yang tepat itu sebenarnya yang seperti apa, Pak? Ya, kalau idealnya sih sebenarnya siswa mampu dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan tingkat kesukaan mereka, sesuai dengan apa namanya cita-cita dan harapan hidup mereka. Jadi dengan serta-merta mereka akan merasa enjoy belajarnya ketika pilihan mata pelajaran itu sesuai dengan harapan mereka. Oke, oh, jadi yang saya tangkap ini ketika siswa itu merasa senang, merasa enjoy dalam proses pembelajaran itu sudah
situasi yang ideal ya menurut Bapak. Oke, kalau menurut Bapak nih, apa sebenarnya yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini, Pak? Ya, yang pastinya saya berharap ada solusi atau strategi efektif lah yang saya bisa lakukan agar anak-anak bisa lebih apa ya, lebih dapat memilih mata pelajaran yang mereka inginkan pelajari di kelas 11 nantinya. Oke, jadi lebih mencari solusi bagaimana supaya mapel pilihan ini tepat ya untuk siswa, seperti itu Pak ya. Iya, Nah, benar Bu. menurut Bapak nih, bagaimana caranya sebenarnya untuk mengidentifikasi atau mengetahui bahwa mapel yang Bapak pilihkan ini nantinya tepat untuk siswa tersebut? Kira-kira gimana ya? Oh, bagusnya harusnya sih saya harus mengetahui keinginan mereka ya. Untuk mendapatkan pengetahuan terhadap keinginan mereka itu pasti saya harus buatkan juga ini, buatkan semacam angket ya, angket pemilihan mapel, kayaknya seperti itu. Oke, jadi untuk mengetahui atau menentukan mapel yang sesuai keinginan, Bapak berencana untuk memberikan angket. Nah, kira-kira ada lagi yang lain Pak yang mungkin bisa dilakukan untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap mapel tertentu? Kalau sudah saya pilihkan angket, tapi hmm, angket ya, 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 apa namanya, melaksanakan mungkin sesi konseling individu per orang, ataukah melakukan semacam layanan klasikal di kelasnya tentang betapa pentingnya memilih mata pelajaran sesuai dengan potensi mereka, tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja, ataukah Oke. melihat atau mendengar masukan dari guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelasnya. Ya mungkin itu kira-kira. Oke. Jadi yang saya tangkap ini Pak ada 4 alternatif sebenarnya yang Bapak sudah tentukan untuk mengidentifikasi minat siswa sesuai dengan mapelnya nanti. Jadi yang pertama ada angket, kemudian konseling individu, ada layanan klasikal, kemudian yang terakhir juga bisa mendengarkan masukan dari guru mata pelajaran pilihan tersebut. Nah, kembali nih Pak, kan sudah menentukan nih, sudah ada yang kira-kira Bapak bisa lakukan. Nah, sejauh ini sebenarnya apa yang sudah Bapak lakukan untuk fokus mengidentifikasi sebenarnya? Saya Identifikasi kemarin, siswa. iya, saya kemarin hanya sekedar apa ya, ya membuatkan angkut saja untuk mereka. Tetapi ya saya tidak tahu apakah yang mereka isikan betul-betul sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Saya sih takutnya mereka hanya sekedar ikut-ikutan temannya. Gitu, Bu. Oh iya. Jadi Bapak sudah ini ya, sudah memberikan angket cuman merasa kayaknya pengisiannya ini kurang maksimal ya Pak. Jangan sampai siswa mengisi tetapi isiannya itu karena ikut-ikutan dengan teman-temannya yang lain ya. Jadi Iya, seperti betul. itu. Iya. Nah, lantas ini kan Bapak sudah melakukan nih pemberian angket kepada siswa. Sejauh ini menurut Bapak eh, yang sudah Bapak lakukan ini dari skala 1 sampai 10 nilainya sudah berapa, Pak? Sejauh yang Bapak sudah lakukan. Sebenarnya kalau nilai sekolahnya, oh, ini berkaitan dengan supaya anak-anak merasa bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kondisi dirinya. Kayaknya sih saya berada di angka 5 ya, kayaknya sih. Karena saya takutnya sih ya saya takutnya mereka tidak betul-betul memilih sesuai dengan keinginan mereka. Oke, berarti Bapak merasa ketercapaiannya pemberian angket ini belum maksimal ya, masih di angka 5 ya. Nah, Iya.
dari angka 5 nih, lantas sebenarnya skala berapa yang Bapak harapkan sebenarnya bisa Bapak capai untuk betul-betul memahami dan mengidentifikasi bahwa MAPAL ini akan sesuai dengan pilihan murid-murid Bapak? Kalau saya sih sebenarnya maunya sempurna Bu Musda, angka 10, tapi ya kayaknya agak susah juga ya kalau seideal itu dan tidak segampang itu mencapainya. Ya, Ya, ya minimal lah angka 8 sudah sangat bersyukur Bu kalau dapat. oke. Iya. Jadi di angka 8 ya. Oke, Iya jadi Bu. targetnya Pak Asmul ini minimal di angka 8. Nah, kira-kira untuk sampai nih di angka 8 untuk mencapai angka tersebut apa kira-kira tindakan yang eh, paling awal yang ingin Bapak lakukan? Paling awal ya apa kira-kira berarti ada sesuatu perlakuan yang saya berikan ke anak-anak sebelum saya memberikan angket ya. Mungkin Ya, bagusnya ada semacam ya tadi di awal tadi layanan klasikal ya, ya, memberitahukan kepada mereka bahwa betapa pentingnya memilih mata pelajaran sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan potensi, sesuai dengan bakatnya. Ya mungkin seperti itu, Bu. oke. Oh, berarti harusnya memang sebelum melakukan pemberian angket harus ada layanan klasikal dulu ya Pak ya, supaya Ya, lebih terarah mungkin pada saat siswa mengisi angket itu mereka lebih terarah untuk mengisi, tidak sekedar asal-asalan mengisi dan tidak sekedar mengikuti teman-temannya dalam mengisi angket ya. Mungkin gambarannya seperti itu Pak ya. iya betul itu, Bu. Eee, Menurut Bapak nih, ini kan sudah ada rencana, melakukan layanan klasikal dulu deh, baru memberikan angket. Nah, menurut Bapak, adakah kira-kira hambatan dari rencana yang akan Bapak lakukan, nantinya? Sebenarnya sih ada beberapa hambatan. Kalau berkaitan dengan layanan klasikal, contohnya saya nggak punya jam tatap muka di kelas, jadi otomatis apa ya? Ya, jadi saya tidak punya waktu untuk sebenarnya melakukan layanan klasikal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin yang berkaitan dengan pengisian angket tadi. Saya Ya, takutnya mereka mengisi hanya asal-asalan saja. Seperti itu hambatan yang saya alami. oke. Ya, cukup, rumit ya sebenarnya hambatannya karena Bapak tidak punya jam tatap muka. Jadi mungkin untuk layanan klasikal ini memang butuh waktu tersendiri ya, harus dikonsep sebaik mungkin untuk menemukan kapan ini layanan, klasikal diberikan. Nah, dari situasi atau hambatan ini kira-kira, solusi apa nih yang untuk mencegah supaya tidak ada hambatan lagi, Pak? Hmm, apa ya kira-kira ya? Wah, bagusnya nanti saya apa namanya berhubungan dengan wakasi kurikulum tentang waktu untuk saya diperkenankan untuk menggunakan waktu guru-guru mata pelajaran, tapi dengan catatan saya harus minta izin juga sama guru yang bersangkutan. Kemudian yang kedua mungkin ketika ada waktu-waktu yang kosong, ya mungkin saya harus bisa pergunakan semaksimal mungkin. Ya kayaknya itu kalau hambatan yang berkaitan dengan jam waktu tadi. Iya. Ya kalau berkaitan dengan pengisian asal-asalan ya lewat layanan klasikal ini, ya yang saya ungkapkan di awal tadi, seperti itu, Bu. Oh ya, jadi memang, untuk mencegah hambatan ini harus ada komunikasi ya Pak dengan, guru mata pelajaran tertentu atau mungkin Bapak memanfaatkan jam-jam kosong ya, seperti itu Ya, yang saya tangkap Pak. Ya, baik Pak, kira-kira apa nih strategi yang akan Bapak lakukan untuk tindak lanjut dari rencana Bapak ini? kalau strateginya, saya tetap harus, melakukan, layanan klasikal, kemudian setelah layanan klasikal baru saya akan memberikan angket. Ketika masih ada masalah-masalah yang muncul dari siswa itu, saya harus, menyiapkan waktu untuk melakukan, konseling individu. Kemudian setelah misalkan konseling individu ya, saya kira, ya seperti itu saja dulu Bu, kayaknya strateginya.
Oh iya. Jadi yang saya tangkap tadi ini Bapak bahas menyebut masalah waktu nih, waktu untuk melakukan konseling individu. Nah, kira-kira untuk melakukan konseling individu itu berapa lama Pak waktu yang Bapak butuhkan? Kalau waktu pelaksanaannya mungkin ya tidak terlalu lama, mungkin sekitar 10 sampai 15 sampai 30 menit ya. Oke, Tetapi itu tergantung siswa yang memiliki kendala atau siswa yang belum betul-betul memahami apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka yang berkaitan dengan pemilihan mapel. Mungkin itu ya Bu ya. oke. Oh jadi mungkin agak butuh waktu yang lebih lama ya untuk siswa yang memang punya kendala sendiri terhadap pemilihan mapelnya, Iya seperti itu ya betul Pak. itu Bu. Nah, ini kan ada beberapa rencana nih yang Bapak sudah susun. Nah, dalam dekat ini kira-kira, apa yang akan Bapak lakukan dari rencana ini? Ya, kalau yang lebih prioritas ini dari rencana saya sih harusnya saya sudah harus mulai jalan minggu depan itu tentang bagaimana caranya memberikan layanan klasikal di kelas masing-masing. Tapi dengan catatan saya harus tetap berkoordinasi dengan kurikulum dan minta izin kepada guru mata pelajaran. Dan harusnya ini saya sudah mulainya minggu depan mungkin ya. Mungkin minggu ini ya saya pakai untuk berkoordinasi. Seperti itu, Bu. Oke, jadi memang, langkah awalnya sebelum minggu depan ini kita, menerapkan rencananya memang harus butuh koordinasi dulu ya, Pak, dari Iya. kepala sekolah dan dari rekan-rekan yang lain. Iya, sejauh ini, dalam perencanaan kira-kira ada tidak gangguan yang kira-kira akan Bapak temui dalam proses persiapan perencanaan ataupun pelaksanaan dari perencanaan yang Bapak sudah susun ini? Ya, mungkin gangguannya mungkin dari mungkin rekan sejawat ya. Ya, mereka mungkin ya karena mereka juga menganggap bahwa eh, materi ajarnya juga perlu untuk segera diberikan. Jadi mungkin untuk meminta waktu jamnya itu mungkin agak ini butuh ekstra. Dalam artian butuh lobby-lobby yang kuat mungkin ya sama guru. Iya. Ya, kayaknya sudah cuma itu aja hambatannya ya. Oh iya. Jadi memang butuh lobby. Jadi dari sini sebenarnya tergambar ya Pak bahwa rencana Bapak ini tidak bisa jalan sendiri ya. Memang butuh butuh orang untuk membantu, Ya, termasuk ke seperti itu. rekan-rekan sekolah ya, ya rekan gurunya. Oke, Iya. baik Pak. Ini tidak terasa sebenarnya ini 15 menit kita berbincang. Nah dari perbincangan ini Pak, apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari kita berbincang-bincang hari ini Pak? Ya, dari perbincangan ini, Bu, saya dapat gambaran atau strategi yang akan saya lakukan. Jadi tiba-tiba kepala saya ini jadi nggak plong lagi, nggak seberat lagi pada saat saya masuk di sini. Sudah tergambar jelas, oh ternyata ini ya yang harus saya lakukan. Jadi lewat kegiatan ini, pertemuan kita ini, saya bisa merencanakannya dalam bentuk kegiatan yang saya harus realisasikan sesegera mungkin. Iya. Iya dan, luar biasa sebenarnya Pak, rencana-rencana Bapak dan, mungkin kita bisa ketemu di lain waktu untuk, bercerita kembali sampai sejauh mana Bapak sudah melakukan rencana Bapak dan seefektif apa rencana yang sudah Bapak jalankan ini. Ya, Baik Pak, mungkin kita bisa ketemu di lain waktu Pak, kalau ya, sudah oke. tidak ada hambatan. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Jadi mohon maaf jika saya mengganggu. Iya, terima Assalamualaikum. kasih juga Pak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.